Sampurasun. Selamat bertemu kembali dengan saya Ari Wisnu. Keris Pajajaran dan Empu Keris Zaman Pajajaran. Keris adalah senjata tradisional khas Indonesia yang dalam perkembangannya budaya keris mengikuti perjalanan sejarah dan kini budaya ini telah tersebar hingga ke negara-negara lain. Selain Indonesia, negara yang kini memiliki budaya keris adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, dan Filipina. Asal-usul keris belum sepenuhnya terjelaskan karena tidak ada sumber tertulis yang deskriptif mengenainya dari masa sebelum abad ke-15. Meskipun penyebutan istilah keris telah tercantum pada prasasti dari abad ke-9 Masehi. Kajian ilmiah perkembangan bentuk keris kebanyakan didasarkan pada analisis figur di relief candi atau patung. Sementara itu, pengetahuan mengenai fungsi keris dapat dilacak dari beberapa prasasti dan laporan-laporan penjelajah asing ke Nusantara. Pahatan arca megalitik dan relief candi dari masa megalitikum sampai abad 10 sampai 11 Masehi kebanyakan menampilkan bentuk-bentuk senjata tikam dan wesi aji lainnya yang mirip senjata dari Dongson maupun India. Bentuk senjata tikam yang diduga merupakan prototip keris tersebut, bilahnya belum memiliki kecondongan terhadap ganja sehingga bilah terkesan simetris. Selain itu, pada umumnya menunjukkan hulu, deder, atau ukiran yang merupakan satu kesatuan dengan bilah atau deder iras. Yang paling menyerupai keris adalah peninggalan megalitikum dari lembah Basemah, Lahat, Sumatera Selatan dari abad 10 sampai abad ke-5 sebelum Masehi yang menggambarkan kesatria sedang menunggang gajah dengan membawa senjata tikam atau belati sejenis dengan keris. Hanya saja, kecondongan bilah bukan terhadap ganja, tetapi terdapat kecondongan atau derajat kemiringan terhadap hulunya. Selain itu, satu panel relief Candi Borobudur abad ke-9 yang memperlihatkan seseorang memegang benda serupa keris, tetapi belum memiliki derajat kecondongan dan hulu atau dedernya masih menyatu dengan bilah. Dari abad yang sama pula, prasasti Karangtengah berangka tahun 824 Masehi menyebut istilah keris dalam suatu daftar peralatan. Begitu pula prasasti Poh 904 Masehi menyebut keris sebagai bagian dari sesaji yang perlu dipersembahkan. Walaupun demikian, tidak diketahui apakah keris itu mengacu pada benda seperti yang dikenal sekarang. Di Pulau Jawa, keris juga biasa disebut dengan istilah curiga, duwung, atau wangkingan. Di Pulau Bali, senjata itu disebut kadutan atau kedutan. Di daerah lain, sebutan lain diantaranya adalah tapi, sele, gayang, kres, kris, atau karyeh. Budaya ini sudah dikenal oleh orang barat setidaknya sejak abad ke-17. Catatan tertua mengenai adanya keris di Inggris menyebutkan bahwa pada tahun 1637 sudah dimiliki oleh seorang kolektor. Lalu, apakah di Sunda ada kebudayaan menggunakan keris? Dan apakah raja-raja Sunda juga menggunakan keris sebagai gagaman pribadinya? Seperti kita ketahui, keris sudah menyebar ke seluruh Nusantara, termasuk ke Tatar Sunda. Bahkan keris di Tatar Sunda disebut sebagai salah satu senjata gagaman pegangan raja, yaitu tercatat dalam naskah Siksa Kandang Karesian. Sarwa luwira ning tetepaan ma telu ganggaman palain. Ganggaman di Sang Prabu mah pedang, abet, pamuk, golok, peso tendet, keris. Raksasa pinah kadewanya, japaranti maihan sagala. Artinya, segala macam hasil tempaan ada 3 macam yang berbeda. Senjata Sang Prabu atau Raja, yaitu pedang, cambuk, pamuk, golok, peso tendet, keris. Raksasa yang dijadikan dewanya karena digunakan untuk membunuh. Dari kutipan naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian tersebut, dapat kita ketahui
bahwa masyarakat Sunda juga mempunyai kebudayaan berkeris. Bahkan, keris disebut sebagai salah satu senjata gagaman raja atau senjata pegangan pribadi raja. Hal ini menjelaskan bahwa keris bukanlah sebuah benda yang asing bagi masyarakat Sunda, bahkan digunakan pula oleh para bangsawan dan oleh Raja Sunda sebagai senjata pribadinya. Setiap daerah memiliki pakem dan ciri khas masing-masing. Dalam bahasa Jawa, ciri khas tersebut disebut tangguh. Dalam dunia keris, dikenal juga berbagai tangguh atau gaya keris. Di antaranya adalah tangguh Pajajaran. Keris tangguh Pajajaran adalah tangguh yang dibuat pada zaman Pajajaran dan wilayah kekuasaan Pajajaran. Berikut ciri-ciri keris tangguh Pajajaran menurut Waluyo Dipuro dalam buku Seserepan Bab Duung Tuin Ubarampe Saha Lalajenganipun yang diterbitkan oleh Inaltu Surakarta pada halaman 88. Yaitu tangguh Pajajaran memiliki ciri-ciri yang tak kalah unik dengan tangguh-tangguh lain, di mana tangguh ini memiliki pasikutan yang terlihat kaku. Selain itu juga mempunyai bentuk ganja yang seperti batok tengkurep. Tangguh ini memiliki sirah cecak yang panjang atau sering disebut landung. Gandiknya yang miring dan panjang sehingga saat dilihat seperti biji melinjo yang sudah dibelah. Dilihat dari bilahnya, tangguh ini berukuran tinggi dan besar, dapat diamati dengan luk-luknya yang kurang rapat. Untuk sogokannya sendiri berukuran sedang sesuai dengan ukuran bilahnya. Besinya terlihat mentah agak kepucatan. Untuk pamornya sendiri, sawetu-wetu atau tidak direncanakan. Dan juga saat diamati lebih detail, pamornya kelihatan berlemak atau gajih. Sementara itu, beberapa empuk keris terpandang dari Pajajaran menurut Mas Ngabehi Wirasukadga dalam serat Panangguhing Duwung 1936 halaman 36 sampai halaman 40, yaitu adalah Ki Keleng, Ki Kuwung, Ki Loning, Ki Angga, Empu Ing Pagelen atau Bagelen, Ki Sikir Dukun Tapan, Siung Wanara, sewaktu mengabdi pada Bupati Arya Banyakwide. Sebagai anak bangsa, sudah sepatutnya kita mengetahui dan ngamumule atau memelihara berbagai peninggalan luhur dari nenek moyang kita, baik yang merupakan peninggalan fisik, seperti keris, senjata, naskah, bangunan, dan lain-lain, maupun yang berwujud non-fisik, yaitu budaya, bahasa, dan lain-lain. Pun, sapun, tabepun, rahayu.